Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2014. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Sebelumnya ada kuis untuk 3 pemenang. Sebagaimana biasa, jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya tentang materi kajian kemarin, yaitu syukur. Kemarin diterangkan syukur mempunyai 3 rukun. Apa saja 3 rukun syukur itu? Jadi 3 rukun syukur. Jawabannya dibawa ke depan dan di akhir kajian kita ambil siapa pemenangnya insyaallah. Pada sore hari ini kita masuk di antara obat hati adalah at-tawakkul 'alallahi 'azza wa jalla. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk pembahasan yang amat sangat penting. Tawakal. At-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Azza wa Jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah. Tawakal adalah kejujuran bergantungnya hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan dalam semua urusan dunia dan akhirat. Itu definisi ya. Untuk perhatikan definisi itu, bahwa tawakal itu adalah hati kita jujur dalam bergantung kepada Allah. Hati kita benar-benar bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah hati untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan supaya kita selamat dari yang buruk-buruk, yang bermadarat, yang bahaya dalam semua urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Perhatikan lagi definisi itu. Berarti tawakal itu adalah urusan hati. Jadi hati benar-benar bergantung kepada Allah, jujur dalam bergantung kepada Allah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, menolak keburukan-keburukan dalam semua urusan dunia akhirat. Tawakal yang seperti ini, tawakal kepada Allah saja yang Maha Esa, menyerahkan semua urusan kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk mendatangkan nikmat-nikmat, menolak madarat dan bencana. Ini adalah maqamun azimun min maqamatid din al-jalilah. Ini merupakan makom yang agung di antara makom-makom
agama yang mulia. Jadi ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia, sangat terpuji, sangat tinggi. Wa fariidatun 'azimatun yajibu ikhlasuha lillahi wahda. Dan ini merupakan kewajiban. Jadi tawakal ini adalah merupakan kewajiban besar yang mana kita wajib benar-benar mengikhlaskan tawakal kita hanya kepada Allah semata yang Maha Esa. Kalau kita sering bicara tauhid, ya ini tauhid itu dia ini diantaranya tawakal. Dan tawakal itu bukan hanya teori, dan tawakal itu ada penjelasannya. Karena ada yang mungkin salah kaprah dalam memahami tawakal. Wa huwa min ajma'i anwa'il ibadah wa ahammiha. Tawakal kepada Allah semata ini adalah termasuk inti dari berbagai macam ibadah dan yang paling penting. Jadi intinya itu di tawakal ini. Intinya di sini dan yang paling penting ini. Karena bermula dari tawakal inilah lalu timbul berbagai macam amal soleh. Bermula dari tawakal inilah timbul berbagai macam ketaatan yang sangat banyak. Karena kalau hati sudah bergantung kepada Allah, hati bergantung kepada Allah, hati fokusnya kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk mendatangkan semua perkara, baik urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, tanpa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati bergantung kepada Allah. Hati kita bergantung kepada Allah untuk dalam semua perkara, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat tanpa selain Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sahha ikhlasuh. Maka keikhlasan kita akan menjadi benar. Wa qawiyat muamalatuhu ma'allah, maka akan menjadi kuat muamalah kita bersama Allah. Wa zada yaqinuhu wa thiqatuhu bihi tabaraka wa ta'ala, maka bertambah keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa kan tawakal. Jadi kalau hati ini sudah bergantung kepada Allah dalam semua urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, tanpa selain Allah, bergantung kepada Allah saja hatinya, ya, maka ikhlasnya menjadi benar, muamalahnya bersama Allah menjadi kuat, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah semakin bertambah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung perintah agar kita bertawakal kepada Allah. Bahkan tawakal ini merupakan syarat iman. Tawakal adalah syarat iman. Kalau enggak ada tawakal berarti enggak ada iman. Ini syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kamu iman, tawakal kepada Allah. Berarti kalau tidak tawakal kepada Allah, enggak iman. Syaratnya iman. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat 84 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang benarnya iman dan Islam seseorang itu adalah tawakal kepada Allah. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkata Musa alaihi salam, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka kepadanyalah
hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah muslimin, orang-orang Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faja'ala dalila sihhatil iman wal islam at-tawakkul 'ala Allah. Allah menjadikan di sini dalil tentang benarnya iman seseorang, benarnya Islam seseorang, tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini bukan teori. Tawakal ini bukan belajar ilmu tawakal, bukan. Tawakal dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tawakal ini bukan teori saja. Oh, saya sudah khatam pembahasan masalah tawakal. Itu kan baru teori. Prakteknya sudah tawakal atau belum dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita bahas tawakal. Semakin kuat iman seorang hamba, maka tawakalnya semakin kuat. Semakin lemah iman seorang hamba, maka tawakalnya semakin lemah. Jadi tawakal yang lemah itu adalah bukti iman yang lemah. Jadi ada korelasi antara iman dengan tawakal. Iman kuat, tawakal kuat. Iman lemah, tawakal lemah. Jadi tawakal ini adalah bukti tawakal yang lemah adalah bukti iman yang lemah. Fattawakkulu aslun li jami'i maqamatid din. Karena tawakal adalah merupakan dasar dari semua kedudukan-kedudukan dalam agama ini. Makom-makom dalam agama ini landasannya, pondasinya adalah tawakal. Wa manzilatuhu minha kamanzilatil jasad minar ra's. Kedudukan tawakal dalam agama seperti kedudukan jasad dari kepala. Jadi kalau orang ada kepalanya saja, tidak ada jasadnya, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Jadi kepala tok ada, ya, jasadnya nggak ada, nggak bisa hidup. Nah, jasadnya itu adalah apa? Jasadnya adalah tawakal. Tidak mungkin tegak keimanan, tidak mungkin ada kedudukan-kedudukan keimanan, amalan-amalan keimanan semuanya kecuali harus ada tiang penyangganya, yaitu tawakal. Kemarin kita bahas kebalikannya, yaitu ada yang amalan yang dia itu adalah ibaratnya kepala dibanding daripada tubuh. Apa kemarin amalannya? Apa? Sabar. Jadi sabar dari iman itu ibaratnya adalah kepala. Jadi kalau nggak ada kepalanya nggak bisa hidup. Nah, kalau ini ibaratnya adalah badannya. Kepalanya ada, badannya nggak ada. Nah, badannya itu adalah tawakal. Jadi iman ya ada tiang penyangganya. Tiang penyangganya adalah tawakal. Hakikat tawakal wa haqiqatut tawakkul huwa amalul qalbi wa ubudiyatuhu i'timadan 'ala Allah wa thiqatan bihi. Ya. Hakikat tawakal adalah waltija ilaihi wa tafwidan ilaihi wa ridan bima yaqtadihi lahu. Hakikat tawakal adalah merupakan amalan hati dan ibadahnya hati. Jadi tawakal ini urusan hati. Jadi tawakal ini amalan hati, ibadah hati. Ya. Amalan hati, ibadah hati. Bagaimana? Yaitu hatinya bergantung kepada Allah. Kenapa bergantung kepada Allah? Karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, ridho dengan apapun keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari, orang yang tawakal ini sadar bahwasanya Allah pasti memberikan kecukupan kepada orang yang tawakal. Orang yang tawakal ini juga sadar bahwa pilihannya Allah adalah yang terbaik. Kalau seorang hamba sudah pasrah kepada Allah,
Sudah, saya serahkan kepada Allah. Tapi dengan catatan dia harus berusaha, bersungguh-sungguh dalam usahanya, usaha maksimal, hatinya bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, terserah Allah. Saya yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang bertawakal kepadanya. Pasti Allah memberikan kecukupan kepada hambanya. Nah, inilah namanya tawakal, hakikat tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal adalah merupakan amalan hati, ibadah hati, yaitu hatinya bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, ya, dan ridha kepada keputusan Allah setelah itu. Karena dia yakin betul Allah pasti memberikan kecukupan kepada orang yang tawakal. Allah pasti memberikan pilihan yang terbaik kepada orang yang tawakal kepadanya, yang menyerahkan semua urusannya kepadanya. Tapi orang yang tawakal itu harus usaha dulu, usaha maksimal, sungguh-sungguh, pantang menyerah, jatuh bangun, terus seperti itu. Hasilnya apa? Diterima. Tapi terus berusaha selama jiwa dikandung badan. Karena itu kalau ada orang tawakal tapi tidak mau berusaha, ya, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan usaha-usaha yang diperintahkan, maka ini adalah tawakal yang menyimpang dari syariat. Itu bukan tawakal lagi, melanggar aturan syariat. Kan banyak orang seperti itu kan. Jadi tawakal dianggap oleh dia adalah tanpa melakukan usaha. Sudah pasrah aja, tapi tidak pakai usaha sama sekali, tanpa ikhtiar, tanpa melakukan sebab. Nah, ini melanggar aturan syariat, enggak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat nomor 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan untuknya jalan keluar dari semua masalah. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan kepada dia kecukupan. Sudah jaminan dari Allah, kurang apa sudah? Tawakal kepada Allah, diberi kecukupan dalam urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, semuanya ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang penting digandeng antara takwa dengan tawakal. Takwa dengan tawakal digandeng, semua urusan selalu ada jalan keluar. Rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah memberikan kecukupan dalam semua urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada sebuah hadits yang ini merupakan landasan tawakal. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau menyatakan sanadnya adalah sahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada beberapa redaksi ya, di antaranya ini, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung diberi rezeki. Kama turzaqut thair. Dari riwayat juga la razaqakum kama yarzuqut thair. Maknanya sama aja. Pasti Allah memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, atau sebagaimana burung diberi rezeki.
Bagaimana burung itu keluar dari sarangnya pagi hari lapar, perutnya kosong, kembali ke sarangnya sore hari kenyang, perutnya penuh. Subhanallah. Ya. Nah, ini tawakal. Antum lihat burung. Apa yang dilakukan burung? Yang dilakukan burung adalah kedua-duanya. Tawakal, ya, sekaligus ikhtiar, usaha, melakukan sebab. Jadi kalau pagi keluar dari sarangnya, perutnya kosong, mencari, keliling sana kemari. Sore kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ya, sekarang burung ini kembali ke sarangnya. Nanti malam burung itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Besok makan apa burung? Besok makan apa? Besok ya mencarinya yang besok. Subhanallah. Tapi tenang burung, nggak nyimpen. Jadi besok nyarinya besok. Nggak ada burung itu terus gini ya. Besok makan apa ya? Ada nggak burung gitu? Nggak ada. Jadi tawakal, nggak nyimpen. Jadi besok nyarinya besok. Yakin, percaya kepada Allah burung itu. Subhanallah. Tapi mencari ya, usaha mencari. Sampai saya pernah melihat burung itu ketika berada di tengah laut ya, di rig. Waktu saya ngisi pengajian di tengah laut di pengeboran minyak, itu dinamanya rig West Seno. Itu jaraknya kalau dari Balikpapan sekitar 200 kilo, kalau dari Bontang sekitar 60 kilo. Nah, itu ada burung di situ. Sampai saya merenung, ini burung terbang sampai ke sini. Terbang berapa kilo? Kalau dia terbangnya dari Balikpapan 200 kilo. Kalau dia terbangnya dari Bontang 60 kilo. Nyari, usaha, sendirian burung itu. Tawakal, Allahu Akbar, luar biasa. Tawakal. Saya perhatikan, saya mikir subhanallah burung ini ya, Masya Allah, sendirian. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berusaha mencari. Hatinya pasrah kepada Allah. Yang penting saya nyari, dapat ya makan, tidak dapat ya mati, selesai gitu aja, iya kan? Pasrah kepada Allah, kan ada yang ngatur yang di atas, Karena itu qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, hadzal haditsu aslun fit tawakkul wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu bihar rizq. Hadits ini adalah merupakan landasan dalam tawakal. Landasannya hadits ini. Dasarnya hadits ini. Dan bahwasanya tawakal itu merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki. Sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki. Wa qala Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, at-tawakkulu jima'ul iman. Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih, seorang tabi'in, ulama tabi'in, beliau mengatakan tawakal itu adalah merupakan iman semuanya. Jadi semuanya iman ada dalam tawakal. Inti iman ada di dalam tawakal. Karena itu kalau kita belajar tauhid, ayo mengamalkan tawakal ini. Ya ini tujuan belajar tauhid, ya ini tawakal. Ya, namun sekali lagi bahwasanya tawakal itu bukan berarti tanpa usaha. Karena Allah menakdirkan ada sebab akibat. Ya. Dan ini juga merupakan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Kita usaha, kita melakukan sebab-sebab, dan juga Allah perintahkan kita tawakal, dua-duanya. Fas'yu fil asbab bil jawarihi ta'atun lillah, wat tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bih. Melakukan sebab, ikhtiar, anggota tubuh kita, badan kita, jasad kita, ikhtiar, usaha, ini adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, karena Allah perintahkan kita usaha. Kemudian hati kita pasrah kepada Allah, tawakal, ini adalah merupakan iman.
Karena Allah juga perintahkan dua-duanya. Jadi Allah perintah badan untuk usaha, Allah perintah hati untuk tawakal, pasrah kepada Allah. Jadi badannya usaha, ya. Nah, hati ini sudah diserahkan Allah aja, sudah saya pasrah kepada Allah. Dan kedua-duanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala digabung di dalam surat An-Nisa ayat nomor 71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian waspada. Waspada, hati-hati. Berarti apa? Ya usaha, waspada, hati-hati. Jangan sembrono. Orang beriman itu adalah orang yang waspada, hati-hati. Oh, ini bisa menimbulkan ini, harus begini. Oh, ini dampaknya begini, harus begini. Waspada, dikaji dulu semuanya. Kemudian juga kedua-duanya digabung di dalam satu redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya agak panjang. Di antara isinya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hendaklah kamu semangat untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Digabung dua-duanya. Yang pertama-tama ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah kamu semangat untuk menggapai semua yang bermanfaat bagimu. Semangat, usaha maksimal untuk mendapatkan yang terbaik. Semangat usaha maksimal untuk mendapatkan yang bermanfaat. Urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, urusan semuanya. Semangat, ya, sungguh-sungguh. Usaha maksimal, ikhtiar maksimal. Nah, jangan lupa wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Hatinya pasrah kepada Allah. Ya Allah, hamba usaha, tolong hamba ya Allah. Hamba usaha, tolong hamba ya Allah, ya, untuk mendatangkan yang terbaik dan menolak yang buruk. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini intinya surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran wa sirruhu fi hadhil ayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah adalah merupakan rahasia Al-Quran dan rahasianya ada di ayat ini. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya Allah, kami ibadah hanya kepadamu saja, bukan kepada yang lainnya. Bukan karena riya, sum'ah, apapun, karena engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami tidak mengandalkan siapapun, tidak mengandalkan diri kami, orang lain, siapapun, tidak ya Allah. Hanya engkau, kami pasrah total kepadamu. Subhanallah. Jadi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan yang terbaik dari urusan dunia dan akhirat. Badannya usaha maksimal, hatinya pasrah maksimal. Badannya usaha 100%, hatinya tawakal 100%. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini saya perluas ya pembahasannya ya, dari kitab itu, kemudian juga dari tulisan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Riwayat At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini membawa kendaraannya, ontanya ya, atau kudanya, kendaraannya. Ya Rasulullah, a'qiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal. Ya Rasulullah, apakah kendaraan saya ini saya ikat dulu lalu saya tawakal, atau
saya lepaskan saja dan saya pasrah, tawakal. Apa jawabannya? I'qilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu dan kamu tawakal. Jadi kalau ibaratnya kendaraan sekarang ya, kalau ini dulu kan kuda, onta. Kalau sekarang mungkin mobil, sepeda motor, ya berarti ditaruh di tempat yang aman, dikunci ganda, ya, kunci ganda. Ya pokoknya berusaha dulu maksimal. Baru setelah itu udah usaha maksimal, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa saja terserah Allah. Mau diapakan? Hasil terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jadi tawakal itu usaha. Di dalam Al-Quran ada ayat yang sering dibaca, surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ayat ini kalau antum lihat ketika bahas apa Allah? Ada yang tahu? Bahas haji. Ya, ketika bahas haji Allah membawakan ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bawa bekal. Kalau haji itu bawa bekal, ya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa nomor 1, tapi juga bawa bekal itu. Hadits ini, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini. Bagaimana ceritanya? Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun wa yaqulun nahnu al-mutawakkilun fa idza qadimu Makkah sa'alun nas fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bahwasanya ahlul Yaman, ada penduduk Yaman, ya, penduduk Yaman. Yaman ini banyak dipuji ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis tentang apa namanya keutamaan Yaman. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah juga di Yaman. Kemudian juga hadis tentang hadis sahih bahwa Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalian akan terbagi menjadi 3 pasukan. Jundun fil Yaman, wa jundun fil Syam, wa jundun fil Iraq. Kalian akan menjadi 3 kelompok pasukan. Pasukan ada di Yaman, 1 pasukan lagi ada di negeri Syam. Syam itu sekarang meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, dan juga Yordania. Itu Syam. Dan pasukan lagi ada di Irak. Lalu sahabat tanya, kami gabung dengan pasukan yang mana ya Rasulullah? Mula-mula Rasulullah Muhammad SAW menyarankan kamu gabung dengan pasukan yang ada di Syam. Pasukan yang ada di Syam, karena itu adalah tempat terbaik, orang terbaik, pilihan Allah. Ya Rasulullah banyak muji. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak mau gabung dengan pasukan yang ada di Syam, kamu gabung saja dengan pasukan yang ada di Yaman. Ya, seperti itu. Jadi ahlul Yaman, ini ahlul Yaman berangkat haji, tapi tidak membawa bekal, tidak membawa bekal apa-apa. Kemudian ketika ditanya, loh kamu haji kok tidak bawa bekal apa-apa? Mereka jawab, kami tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tapi kalau sudah sampai di Mekah, minta-minta kepada orang. Loh ini gimana ini? Katanya tawakal minta-minta kepada orang. Akhirnya turun ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bawa bekal.
Jangan lupa takwa tetap nomor 1. Jangan bawa bekal saja tidak bawa takwa, ya, takwa tetap nomor 1. Kemudian kalau kita berbicara tentang contoh Nabi dalam tawakal, contohnya Nabi banyak ya. Di antaranya Nabi kalau perang memakai baju besi, pakai helm, pakai ini semuanya ini adalah usaha. Dan kisah yang terbaik tentang tawakal dan usaha Nabi Muhammad SAW adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tinggal di Mekah 13 tahun ya, dengan berbagai macam gangguan, sampai puncaknya beliau mau dibunuh. Akhirnya beliau memutuskan hijrah. Coba kita perhatikan usaha maksimal Nabi, rencana yang matang ya, usaha yang maksimal, rencana yang matang. Dan ini merupakan ya apa ya istilahnya, strategi Nabi yang cerdas, yang cerdik, luar biasa. Di dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini diatur, pemimpin hijrah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang menemani beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang rela untuk mengorbankan nyawanya. Pasukan berani mati. Siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang rela tidur di ranjang Nabi sehingga untuk mengecoh musuh dan siap untuk mati. Kemudian yang bertugas untuk masalah makanan, namanya apa makanan itu? Konsumsi. Urusan konsumsi adalah Asma, putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Asma. Sehingga Asma dikenal dengan Dzatun Nitaq atau Dzatun Nitaqain, yang mempunyai ya, yang yang dipakai orang perempuan itu apa? Stagen ya. Kalau bahasa Jawanya centing. Iya betul, centing. Yang mempunyai centing, punya 2 centing. Karena Asma waktu itu mau ngikat bekalnya, nggak ada ya, pengikatnya, ya centingnya dilepas buat ngikat. Lalu terkenal sebagai Dzatu an-Nitaq atau Dzatun Nitaqain. Asma dipilih seksi konsumsi. Kemudian yang dipilih menjadi istikhbarat, yang menjadi intelijen, pakai intelijen segala. Intelijennya adalah Abdullah, anaknya sahabat Abu Bakar. Maksudnya intelijen mencari berita ya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bertugas mengecoh musuh, Amir bin Fuhairah, mengecoh musuh ya, yaitu menggembala kambing untuk menghilangkan jejak, mengecoh musuh. Oh nggak ada orang lewat, ini bekasnya kambing semua ya, mengecoh musuh. Kemudian yang bertugas sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraiqit atau Abdullah bin Urqut, penunjuk jalan. Antum perhatikan ini, strategi yang luar biasa, usaha maksimal, pakai penunjuk jalan segala. Kemudian sebelum berangkat ke Madinah, maka ada tempat persinggahan dulu. Yang dipilih adalah Gua Thur. Kemudian ditentukan berapa lama singgah di situ. Oh, 3 hari. 3 hari di situ. Kemudian ketika berangkat ke Madinah, menempuh jalur alternatif yang tidak biasa ditempuh orang, sehingga butuh penunjuk jalan. Semua ini untuk mengecoh musuh. Ini usaha atau tidak ini? Usaha maksimal, sudah mentok usahanya. Sudah, saya usaha maksimal, doa, wal baqi 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, sudah, saya sudah usaha, mau diapakan? Saya sudah usaha maksimal. Ini usaha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kecerdasan Nabi, kepandaian Nabi, kecerdikan Nabi, hikmah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengajak umatnya untuk niru beliau, waspada, hati-hati, ngatur strategi ya,
diatur dulu yang matang seperti ini, bukan asal-asalan saja. Usaha maksimal 100%, setelah itu tawakal, pasrah, bergantung kepada Allah hatinya 100%. Udah usaha. Saya sudah usaha semampu saya maksimal, hasilnya saya mau tawakal. Apa yang terjadi mau diapakan, sudah takdirnya Allah. Yang penting Allah perintahkan saya usaha. Subhanallah, ini contoh. Jadi ini bantahan kepada orang yang salah dalam memahami tawakal. Ya, tawakal istilahnya tawakal bonek. Ya, bondo nekat. Gak tanpa usaha sama sekali. Itu bukan tawakal namanya. Karena itu Sahal rahimahullahu taala mengatakan, "Man ta'ana fil harakah, yakni fis sa'i wal kasbi faqad ta'ana fis sunnah, wa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana fil iman." Barang siapa yang mencela usaha, sudah enggak perlu usaha, berarti dia mencela sunnah, mencela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencela tawakal, sudah enggak usah tawakalan, enggak ada tawakal itu, usaha aja, bergantung kepada usaha, bergantung kepada selain Allah, mengandalkan selain Allah, berarti dia mencacat iman. Kan ada orang gitu kan? Ada orang mengandalkan usaha saja, enggak pakai tawakal. Berarti ini imannya cacat. Jadi harus ada dua-duanya. Fattawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatah. Tawakal adalah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan usaha adalah sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengamalkan seperti keadaannya Nabi, maka jangan meninggalkan sunnahnya Nabi. Dua-duanya Nabi mengamalkan dua-duanya. Karena itu para ulama juga mengatakan, adamul akhdhi bil asbab ta'nun fit tasyri' wal i'tiqad fil asbab ta'nun fit tauhid. Ya, tidak melakukan ikhtiar, enggak pakai ikhtiar, enggak pakai usaha, tidak melakukan sebab, ini adalah berarti dia mencacat syariat. Sementara kalau orang berkeyakinan kepada sebab, keyakinannya kepada ikhtiarnya, mengandalkan ikhtiarnya, berarti ini mencacat tauhid. Jadi dua-duanya, kita usaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ disebutkan amal yang biasa dilakukan manusia ada 3 macam. Jadi amal perbuatan yang biasa dilakukan manusia, yang dikerjakan manusia ada 3 macam. Yang pertama-tama ketaatan ya, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, yang mana semua ini oleh Allah diperintahkan, dan ini merupakan sebab supaya kita selamat dari api neraka, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Maka ini harus dikerjakan, nggak boleh tidak, harus dikerjakan sambil hatinya pasrah kepada Allah. Usaha maksimal, sholat, hati bergantung kepada Allah, minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Ini harus, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah apa pasti terjadi, yang tidak dikehendaki enggak mungkin terjadi. Jadi ini harus, ya. Sehingga kalau orang tidak melakukan ini, maka dia pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Ini ketaatan, harus dikerjakan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan manusia yang merupakan kebiasaan dan Allah perintahkan. Di sini diberi contoh seperti kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau kepanasan ya berteduh, ya. Kemudian kalau kedinginan ya berusaha untuk menghangatkan dan semisalnya. Ini juga wajib, harus dikerjakan. Jangan sampai nanti orang lapar nggak mau makan, saya tawakal aja kepada Allah. Kalau Allah menakdirkan saya kenyang, saya akan kenyang sendiri. Akhirnya ternyata dia sakit, dia dosa,
dia dosa karena dia meninggalkan kewajiban. Wajib itu. Jangan sampai membuat diri celaka karena tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan seperti ini. Kan Allah perintahkan kan, wa kulu washrabu wa la tusrifu wa la tulqu biaidikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum. Itu perintah Allah semuanya. Makan, minum, jangan berlebihan, jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran, kerusakan, kebinasaan, jangan membunuh dirimu. Enggak boleh. Ya, jadi ini harus dikerjakan. Kalau orang tidak mengerjakannya, akhirnya timbul madarat, maka dia mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aksi mogok makan itu enggak ada dalam Islam. Mogok makan sampai sakit, bahkan sampai mati, maka matinya adalah mati bunuh diri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan yang biasa dikerjakan manusia, namun ini tidak seterusnya, kadang-kadang ya. Diberi contoh di sini seperti berobat. Nah, kalau orang sakit berobat apa enggak? Nah, orang sakit apakah wajib dia berobat ataukah boleh dia tidak berobat? Lebih afdol mana, berobat atau tidak? Gimana yang afdol? Sakit sudah saya pasrah aja, tawakal kepada Allah. Ya. Ataukah berobat? Afdolan mana? Fihi qaulan masyhuron. Ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Wa dhahiru kalamil Imam Ahmad anna tawakkula liman qawiya alaihi afdal lima sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab thumma qala humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Menurut Imam Ahmad, pendapat yang zahir, yang tampak dari pendapat Imam Ahmad, bahwa orang yang kuat ya, tawakalnya kuat, imannya kuat, maka lebih afdal dia tawakal, enggak berobat. Kalau imannya kuat ya. Nah, kita masuk di situ enggak? Dan Imam Ahmad berdalil dengan hadis sahih Bukhari Muslim tentang kabar dari Nabi Muhammad SAW, ada 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya. Di antara sifat mereka adalah tidak minta diruqyah, ya, tidak tatoyur, tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai atau minta dikai, diobati dengan besi panas, dan mereka tawakal kepada Allah. Lain ini difahami oleh Imam Ahmad bahwasanya mereka itu tidak berobat. Difahami oleh beliau tidak berobat, tawakal kepada Allah, pasrah. Ya, ini pendapat Imam Ahmad yang dirojihkan oleh beliau. Tapi kalau imannya kuat. Atau juga kalau kita mau dalil lagi, itu tentang wanita, seorang perempuan yang datang kepada Nabi. Dia kena penyakit sorak. Sorak itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah epilepsi atau ayan, yang kedua kesurupan. Nah, perempuan ini kena penyakit itu, lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni usra fad'ullaha li an yashfiyani. Ya Rasulullah, doakan supaya Allah sembuhkan saya dari penyakit ini. Lalu Rasulullah Muhammad SAW memberikan dua pilihan, in sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autullaha laki an yashfiyaki au kama qala. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu kepingin sembuh, aku doakan kepada Allah supaya Allah sembuhkan kamu. Milih mana? Milih tetap sakit, sabar, atau milih sembuh? Kan gitu kan? Kemudian perempuan itu jawab, ya Rasulullah, inni asbir wa inni atakasyaf fad'ullaha li alla atakasyaf. Ya Rasulullah, saya milih sabar saja. Tapi ya Rasulullah, kalau penyakitnya kambuh, saya suka buka aurat. Kan orang kalau epilepsi kan suka buka auratnya ya. Maka doakan ya Rasulullah, kalau kambuh nanti saya tidak buka aurat. Berarti milih apa? Milih sakit, milih tetap sakit dan dia sabar kuat. Seperti itu.
Kemudian waman rajjahat tadawi, ada juga sebagian ulama yang merojihkan berobat. Berobat lebih afdal. Berobat lebih afdal. Kenapa? Karena ini adalah keadaannya Nabi. Nabi kalau sakit berobat, iya kan? Nabi kalau sakit berobat. Adapun hadis yang tadi 70.000 itu oleh mereka difahami itu kan ruqyah. Ruqyah itu enggak sama dengan berobat. Ruqyah itu adalah berobat dengan cara jampi-jampi, mantra-mantra. Sementara kalau berobat dalam arti medis, ya, itu dianjurkan dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berobat dengan berobat-berobat yang makruh atau yang terlarang. Berobat yang diperintahkan. Bahkan ada hadis yang berbunyi, tadawu ibadallah, fa inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala shifaan. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena tiadalah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Perintah berobat, ya, seperti itu. Jadi intinya memang ada dua pendapat dari kalangan ulama. Kalau kuat ya silahkan, nggak berobat nggak apa-apa. Cuman apa kita sudah sampai di situ imannya? Karena kalau orang-orang dulu salafus soleh itu kalau sakit, ya, kena musibah, kena bala, itu dinikmati. Taladzudan bil bala, taladzudan, berlezat-lezat dengan bala. Karena apa? Oh, ini dari kekasih saya, Allah. Kekasih saya memberi kiriman ini, saya nikmati kirimannya kekasih saya. Dinikmati. Sehingga terasa ringan karena dinikmati. Lah kita apa sudah sampai di tingkat itu? Sampai apa enggak belum? Kalau kita mungkin pertamanya saja. Setelah itu penyakitnya tambah parah, menyesal. Waduh. Ketun gak berobat aku tambah lorong kabeh. Nah, akhirnya pahalanya hapus semuanya akhirnya nanti. Kalau ini tawakal dinikmati, memang dinikmati. Jadi imannya sudah tinggi. Imannya sudah tinggi. Ya. Qala Mujahid wa Ikrimah wa Nakhai wa ghairu wahidin minas salaf la yurakhas fi tilkal asbab bil kulliyah illa liman inqata'a qalbuhu 'anil istishraf ila al makhluqin bil kulliyah. Nah, ini pendapat salafus saleh. Mujahid rahimahullahu taala, Ikrimah, An-Nakhai, dan tidak sedikit daripada kalangan salafus saleh. Mereka ini ulama-ulama tabi'in, pakar-pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Mereka mengatakan tidak dibolehkan, tidak diberi keringanan untuk meninggalkan ikhtiar secara total kecuali orang yang hatinya telah terputus daripada mengharapkan makhluk secara total. Jadi tidak boleh kita meninggalkan ikhtiar, ya, tidak ikhtiar sama sekali kecuali kalau kita sudah tidak mengharapkan makhluk sama sekali. Apa kita sudah sampai di sana? Tidak mengharapkan makhluk secara total. Nah, berarti pasrah kepada Allah. Saat itulah Allah langsung memberikan pertolongannya. Iya. Jadi kalau kita sudah tidak mengharapkan makhluk sama sekali, kita diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang. Tapi contohnya binatang, ya. Namun bukan berarti kita meremehkan manusia. Maksudnya itu ini contoh. Ya, contohnya sekarang ini kucing misalnya. Kucing ketika melahirkan, lahirnya itu gimana? Pakai bidan, pakai dokter, pakai rumah bersalin, atau lahir sendiri? Kucing ketika melahirkan sendiri, keluar 1, keluar 2, keluar 3, keluar 4, lahir sendiri. Kenapa? Karena kucing itu tidak mengharapkan makhluk. Kucing itu sudah putus dengan makhluk. Dia hanya berharap kepada Allah, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kucing, gajah. Saya pernah melihat gajah ketika melahirkan, dan itu ada filmnya di YouTube. Bagaimana gajah ketika melahirkan. Waduh, luar biasa. Mantang-manting dulu ke sana kemari, mantang-manting sana kemari, kemudian keluar air yang banyak, ketubannya itu loh. Itu berapa galon itu? Banjir langsung. Ketubannya apa? Gajah. Baru kemudian keluar anaknya, blok gitu ya. Gede kan? Anaknya gajah, iya, gede, blok langsung. Kemudian setelah itu ditendang-tendang sama ibunya, itu tendang-tendang. Itu caranya dia membersihkan dari ari-arinya. Ditendang-tendang gini, diusap-usap sampai kemudian telah bersih, anaknya langsung berdiri. Jadi gajah lahir langsung berdiri. Subhanallah. Tidak pakai belajar. Jadi gajah
tanpa dokter, tanpa bidan, tanpa apapun. Karena apa? Karena dia pasrah kepada Allah. Jadi siapapun kalau sudah pasrah kepada Allah total, tidak mengharapkan makhluk sama sekali, maka Allah langsung yang memberikan pertolongan. Hanya masalahnya, apa kita sudah sampai di tingkatan itu? Kalau masih ada setengah-setengah, jangan. Kalau setengah-setengah, kalau sudah total, ya nggak apa-apa. Tapi apa kita sudah sampai ke sana? Coba kalau seandainya ke depan nanti, kan sekarang sudah ada rumah sakit untuk binatang, rumah sakitnya kucing, diobati opname kucingnya, dikeramasi ini itu. Nah, ini bahaya nanti ini. Nanti ke depan kucing tidak bisa melahirkan kalau tidak ditangani oleh dokter, karena ngalem sudah. Karena apa? Bergantung kepada makhluk. Karena kucing ke depan nanti sudah tidak tawakal kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Sudah kebiasaan ditangani oleh makhluk, hanya dia mengandalkan makhluk. Ketika mengandalkan makhluk, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada makhluk. Ya, siapa yang bergantung kepada selain Allah diserahkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi tidak boleh meninggalkan usaha secara total kecuali orang yang sudah putus harapannya dari makhluk secara total. Karena itu salah seorang ulama, Ishaq bin Rahawai, sebagian ulama menyebut Rahuyah rahimahullahu taala, ditanya, halir rajuli an yadkhulal mafaza bi ghairi zad, apakah boleh seseorang itu masuk medan yang membahayakan, ya medan perang atau tanah yang tanah luas yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, apakah boleh masuk di sana nggak bawa bekal sama sekali? Jadi dia berada di medan yang membahayakan, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, nggak bawa bekal sama sekali, boleh nggak dia masuk di sana? Jawabannya apa? In kana ar-rajul mithl Abdullah bin Jubair, ya, falahu an yadkhulal mafaza bi ghairi zat wa illa lam yakun lahu. Ya. Kalau sekiranya orang itu seperti Abdullah bin Jubair, maka boleh masuk tanpa bawa bekal. Kalau tidak, jangan. Artinya iman kita sudah seperti itu enggak? Seperti mereka-mereka yang hebat enggak? Kalau iman kita masih belum, jangan. Setengah-setengah, jangan. Nanti akhirnya kayak penduduk Yaman tadi, enggak bawa bekal, akhirnya minta-minta kepada orang. Contohnya lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah tawakal yang luar biasa. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya, ya, Hajar, dan putranya Ismail ke Mekah. Ya, dari negeri Syam ke Mekah. Nah, di Mekah waktu itu di sebelahnya Ka'bah tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, masih kosong, kering, keronta. Hanya diberi bekal ala kadarnya, paling dimakan sekali dua kali habis. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ditinggal istri dan anak yang masih bayi. Lalu ibunda Hajar memanggil suaminya, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Dipanggil, enggak noleh Nabi Ibrahim. Kuat hatinya, ini perintah Allah, tawakal. Kuat hatinya, enggak noleh. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, enggak noleh, berangkat terus. Lalu ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruh kamu seperti ini? Apakah Allah yang nyuruh kamu begini ini, meletakkan kami di sini, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa? Baru Nabi Ibrahim berhenti, menengok ke belakang dan mengatakan, bala, ya, yang nyuruh Allah. Apa jawabannya ibunda Hajar? Idan lan yudayyi'ana. Kalau yang nyuruh Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Waduh, pasrah kan? Pasrah. Kemudian Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun, dan seterusnya didoakan ya. Doakan supaya mereka oleh Allah diberi rezeki, dijadikan sholat, supaya orang-orang cenderung datang ke sana. Jadi doakan. Dan ternyata benar. Makanan habis, minuman habis, Ismail bayi nangis. Anak kecil bayi nangis, lapar, nangis, haus. Ibunya bingung. Usaha dulu naik ke bukit Sofa.
ya, manggil-manggil orang, barangkali ada yang bisa bantu. Nggak ada, turun jalan biasa sampai di bawah. Ismail nggak kelihatan, lari. Ismail kelihatan, jalan lagi sampai ke Bukit Marwah. Di Marwah teriak-teriak, barangkali ada yang dengar, minta bantuan. Nggak ada, turun lagi, jalan sampai di bawah. Ismail nggak kelihatan, lari lagi. Ismail kelihatan, jalan lagi sampai di sofa. Terus seperti itu. Lalu diabadikan dengan sa'i. Apa sa'i itu? Usaha, upaya. Sampai akhirnya berada di Bukit Marwah, ya, 7 kali putaran. Nah, Ismail kakinya menjejal-jejal dan subhanallah keluar air Zam-Zam. Disebut dalam riwayat waktu itu malaikat Jibril datang, ya, sehingga keluarlah air Zam-Zam berkat bantuan malaikat Jibril, keluar air Zam-Zam. Lalu Ibunda Hajar menutupi sambil mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, artinya air yang berkumpul, ya. Subhanallah, dapat air Zam-Zam. Kemudian ada kafilah, karena melihat ada air mampir di sana. Kemudian timbul beberapa rumah, akhirnya jadi kota Mekah seperti sekarang ini. Seperti itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan jalan keluar. Ya, inilah pembahasan tentang tawakal. Jadi intinya harus usaha. Nggak bisa kalau nggak usaha. Sudah, saya nggak mau belajar. Kalau Allah menakdirkan saya pintar sendiri. Ya nggak ada. Sudah, saya nggak mau nikah. Kalau Allah menakdirkan saya punya anak, saya pasti punya anak. Ya nggak ada seperti itu. Sama dengan orang tidak pernah menanam, nggak pernah menanam apa-apa, nggak pernah nanam apa-apa. Ini sambil dia leha-leha di rumahnya, kapan panennya ini ya? Berharap panen. Ya nggak. Kalau kepingin panen itu ya, nanam dulu, ditanam dulu, dibersihkan, disirami, dijaga, dirawat, baru menunggu panen yang bagus. Usaha dulu. Jadi nggak bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang sebenar-benarnya di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mengatakan muslimah harus berupaya optimal dalam berkuliah agar dapat bekerja sehingga dapat membantu kaum muslimin lainnya. Padahal dunia kuliah banyak terjadi campur baur antar laki-laki perempuan. Bagaimana nilai upaya muslimah tersebut? Apakah campur baur tadi dapat mengurangi nilai ketaatan di sisi Allah? Pertama-tama saya luruskan dulu ya. Antum kuliah untuk apa? Ini kalau yang saya pahami kuliah untuk dapat kerja. Ya Allah, betapa hinanya kuliah itu. Kalau hanya untuk kerja, tidak pakai kuliah bisa. Banyak sekarang sarjana nganggur, sarjana tukang becaan banyak. Jadi kuliah itu tidak jamin. Dia di Mesir itu, ya, dokter nganggur banyak, dokter nggak laku. Karena apa? Banyak dokter banyak. Kalau bahasa, ya banyaklah dokter, banyak dokter nganggur, dokter nggak ada nilainya. Jadi nggak ada dokter gajinya sebulan cuma 100.000. Karena apa? Nggak ada nilainya. Jadi kuliah bukan cari kerja. Jadi sekolah cari ilmu bukan untuk cari kerja. Itu betapa hinanya kuliah. Kuliah itu adalah tujuannya mencari ilmu supaya dapat ilmu. Kemudian ilmunya dipergunakan untuk memberikan kontribusi kepada Islam wal muslimin, untuk mencari ridhonya Allah, supaya tambah dekat kepada Allah. Itu tujuan kuliah. Jadi tujuan kuliah bukan untuk kerja. Kalau tujuan kuliah kerja, betapa hinanya kuliah itu. Betapa hinanya kuliah. Hanya mencari sesuap nasi. Rezeki telah dijamin oleh Allah. Antum kuliah, ndak kuliah, makan, jangan khawatir.
Antum kuliah ndak kuliah hidup, jangan khawatir. Jadi kuliah jangan untuk cari uang, kuliah itu untuk cari ilmu. Saya dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pinter. Kemudian ilmunya diberikan untuk kontribusi bagi Islam wal muslimin. Yang bisa saya berikan kepada Islam wal muslimin dengan ilmu saya ini apa? Nah itu. Kalau sekedar cari kerja ya jangan. Ya memang sekarang tempat kuliah ini campur ya, ikhtilat. Karena memang belum ada di Indonesia. Di Indonesia belum ada tempat kuliah yang nggak campur. Ada nggak yang nggak campur? Nggak ada. Ya sudah, jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Jaga diri, jaga hati. Dengan catatan jangan sampai gara-gara kuliah nanti bisa rusak. Kalau rusak, nah jangan kuliah, mending nggak rusak. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masaleh. Menolak keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kepingin jadi orang pinter, sarjana, dokter, tapi rusak akhirnya gara-gara pergaulan. Rusak, kena pergaulan bebas, narkoba, akidahnya rusak. Nah jangan, menghindari keburukan dinomor satukan. Jadi begitu. Karena itu ya, kalau ada yang mendengarkan mungkin pengajian kami, dan kami selalu mengatakan dari dulu, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh pendidikan mendengarkan radio RDI, profesor-profesor, doktor-doktor, alhamdulillah banyak pendengarnya. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau, Bapak Profesor, Pak Doktor, oleh Allah diberi kekuatan, kemampuan ya, menciptakan kampus-kampus tempat kuliah yang islami, yang tidak campur lagi perempuan. Ya, sehingga selamat daripada ikhtilat, bebas daripada fitnah. Mudah-mudahan ya, kalau Pak Doktor ada kemauan, Pak Profesor, oleh Allah insyaallah dibantu. Dan ini merupakan amal Anda yang luar biasa, amal jariah yang luar biasa. Anda membuat pelopor kebaikan, Anda dapat ganjaran sampai kiamat. Anda mati di kuburan, ganjarannya terus mengalir. Karena banyak perempuan-perempuan yang baik mau kuliah nggak jadi. Karena apa? Lingkungan kampus yang rusak. Nanti kalau kuliah rusak nanti anak-anak ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Allahumma amin. Ustaz, apakah ruqyah yang dimaksud dalam hadis yang telah disinggung adalah ruqyah yang sesuai syariat? Iya, ruqyah walaupun sesuai syariat itu kita makruh minta di ruqyah. Minta di ruqyah itu hukumnya adalah makruh. Yang afdal tidak minta di ruqyah ya. Namun kalau di ruqyah tanpa minta enggak apa-apa. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruqyah oleh malaikat Jibril tanpa minta, atau meruqyah diri sendiri enggak apa-apa. Atau kita meruqyah orang enggak apa-apa, kita berbuat baik. Yang makruh itu adalah minta di ruqyah, walaupun ruqyah yang syar'i. Wallahu alam. Itu dulu, sudah lewat waktunya. Sebelum kita tutup dengan doa, kita ambil dulu 3 pemenangnya dari kuisnya. Tadi pertanyaannya 3 rukun syukur. Yang pertama adalah syukur dengan hati ya, mengakui nikmat dari Allah. Yang kedua syukur dengan lisan, memuji-muji Allah. Yang ketiga syukur dengan anggota tubuh, dipergunakan taat kepada Allah. Ya. Ini jawabannya kurang tepat dan juga tidak ada alamatnya. Ini kok rata-rata kok secara lahir, secara batin aja, kok nggak nyebut hati, lisan, anggota tubuh. Padahal kemarin saya terangkan itu, saya ulang-ulang. Hati, lisan, anggota tubuh. Nah, 3 itu penting. Kalau memang tidak ada yang benar ya ditunda aja besok kalau gitu. Jawabannya sama semua, ngerpek di buku semua ini. 2 lagi kalau tidak ada yang betul sudah tunda besok. Ya, 1. Tidak ada yang betul ternyata. Jadi berarti antum ngerpek buku semuanya. Padahal kemarin saya tekankan ya, saya tekankan kemarin itu 3 rukun itu meliputi hati, lisan, anggota tubuh. Hatinya mengakui ini nikmat dari Allah, cinta kepada Allah. Lisannya memuji-muji Allah.
menisbahkan nikmat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh dipergunakan untuk taat kepada Allah, bukan maksiat. Ya, berarti ditunda besok aja. Allahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسر المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah, sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik ya Allah. Kami meninggal dunia, akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.